Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana uji komparasi pada one-way ANOVA. Sebelumnya kita menyiapkan data dengan jumlah responden 30, minimal 30. Pada data yang saya miliki ini, saya ambil nilai matematika siswa pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah atas, di mana setiap tingkat sekolah ini memiliki 15 laki-laki dan 15 perempuan. Setiap responden kita beri nama A1 sampai A30 dan nilai di sebelah kanan. Demikian juga pada tingkat SMP dan SMA. Untuk selanjutnya kita masuk ke pengkodean one way ANOVA. Berikut adalah pengkodeannya, di mana tingkat pada kode SD sekolah dasar itu kode 1, dan SMP kode 2, dan ketiga SMA kode 3. Setiap kode ini kita buat pengkategorian bentuk vertikal. Yang pertama itu kode 1. Yang pertama kode 1 dengan nilai responden 1, yang kedua kode 2 dengan nilai responden 2, yang ketiga kode 3 dengan nilai responden 3. Untuk selanjutnya kita masuk ke uji komparasi one way bentuk SPS. Nah, berikut layar utama pada SPS. Yang pertama kita ke variable view, kita kasih pada nama pertama X, yang kedua Y, pada label X kita kasih jenjang pendidikan, dan pada X kita kasih nilai. Pada values kita centang dan kita beri angka 1 pada sekolah dasar, angka 2 pada tingkat SMP, angka 3 pada tingkat SMA. Kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya pada desimal kita buat sampai 0, karena data yang kita peroleh bentuk bulat atau tidak menggunakan angka di belakang koma. Pada measure kita kasih pada angka X itu nominal, dan pada Y itu sales. Selanjutnya kita ke data view. Di sini sudah tertera nama dari angka yang akan kita masukkan. Selanjutnya kita salin pada nilai yang udah kita bentuk dalam pengkategorian vertikal. Nah, di sini sudah ada pengkategorian bentuk vertikal baik responden 1, responden 2 sama responden 3 sesuai dengan jenjang pendidikan. Selanjutnya kita akan menguji normality pada data yang kita uji. Yang pertama kita ke analyze, kedua ke deskripsi statistik, yang ketiga kita ke explore. Nah, pada di explore terdapat X itu pendidikan dan Y itu nilai. X ini atau pendidikan ini kita masukkan ke factor list, sementara yang nilai kita masukkan ke dependent list. Selanjutnya kita pilih plot, kita beri centang pada normality plus white test. Selanjutnya kita klik continue, lalu kita klik OK. Berikut adalah data normality pada data yang kita gunakan, di mana data normality yang kita lihat itu pada si ProWorld.
di mana signifikan pada data ini lebih besar daripada 0,5. Pada pendidikan SD nilai signifikannya 0,55, dan pada tingkat SMP 0,80, dan pada tingkat SMA 0,36. Ketiga signifikan ini merupakan lebih besar daripada nilai 0,05 atau 5%. Setelah kita mengetahui bahwa data ini terdistribusi normal, maka data ini tidak usah kita uji one way. Selanjutnya, karena ini tidak terdistribusi normal, maka kita uji ke homogenitas dan ANOVA. Untuk selanjutnya kita masuk ke data yang tadi, kita klik analyze, masuk ke compare means. Situ kita masuk ke one way ANOVA. Nah, pada nilai pendidikan sama nilai Y ini, kita masukkan pendidikan ke faktor dan nilai ke dependent list. Selanjutnya kita pilih post host. Di sini beberapa equal variance yang digunakan dalam menganalisis data. Namun pada data ini kita pilih LCD, di mana data ini atau equal ini adalah merupakan data yang digunakan, pengujian yang digunakan terhadap data one way dengan signifikan 0,05. Untuk selanjutnya kita pilih optis, terus kita aktifkan atau kita beri centang pada deskripsi sama homogenitas varians. Selanjutnya kita pilih continue, kita pilih OK. Nah, berikut hasil dari on way sama homogenitas pada data tersebut. Terdapat rata-rata dari setiap tingkat pendidikan. Yang pertama pada tingkat SD itu 59,67, dan pada tingkat SMP ada 65,33, dan pada tingkat SMA ada 68,63. Dari ketiga rata-rata ini dapat diberi kesimpulan bahwa nilai dengan rata-rata tertinggi adalah di tingkat SMA, yaitu 68,63, dan terdapat nilai minimum dan maksimumnya pada tingkat SD itu ada 30 dan maksimumnya 80, SMP 30 maksimumnya 90, dan SMA 40 maksimumnya 90. Selanjutnya ke test of homogenitas dengan nilai signifikan 0,034, di mana 0,0834 ini lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya kita masuk ke nilai ANOVA. Dalam nilai ANOVA terdapat nilai signifikannya 0,035. Dalam teks ANOVA ini juga nilai signifikan ini lebih besar daripada 0,05. Untuk selanjutnya ada post host test, di mana perbedaan jenjang antara SMP dan SMA pada nilai yang sudah ditentukan, dengan nilai signifikannya 0,103, pada tingkat SMA 0,011, dan pada tingkat SD 0,103, dan pada tingkat SMA 0,340. Sementara pada tingkat SD dan dibanding SMP 0,011 sama 0,034. Pada multi komparasi ini dapat disimpulkan bahwa nilai yang signifikan yang paling tinggi terdapat pada jenjang perbandingan antara SD dan SMA, yaitu 0,103 dan 0,304. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.